Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 9 Januari kemarin. Nah, penahanan Wildan ini mengundang balasan sekelompok peretas internasional, termasuk salah satu yang besar adalah Anonymous. Nah, apa perlakuan yang pas sebetulnya untuk para peretas? Apakah mereka dikriminalkan atau justru dirangkul sebagai aset nasional? Wildan Yani Ansori, seorang pemuda peretas atau hacker situs resmi Presiden SBY, telah diringkus polisi. Dalam pemeriksaan sementara, Wildan mengaku dengan 2 unit CPU ia meretas situs Presiden karena iseng. Wildan mengganti tampilan asli halaman depan situs Presiden. Penangkapan Wildan memicu reaksi kelompok peretas internasional terkemuka, Anonymous. Mereka menyatakan perang terhadap pemerintah Indonesia. Satu persatu situs pemerintah bertumbangan, 7 domain .go.id dilumpuhkan dengan telah diganti tampilannya. Sementara itu, Menkominfo Tifatul Sembiring membantah adanya ancaman hacker atau peretas internasional sebagai imbas ditahannya peretas situs Presiden SBY. Hanya memberikan informasi, memberikan alarm, memberikan alert, ini loh hati-hati, ini sedang ada serangan begini-begini. Nanti masing-masing sistem keamanan itu dilakukan oleh para pemilik situs masing-masing, website masing-masing, gitu loh. Wildan, pemuda lulusan STM jurusan Teknik Sipil ini mengakui tidak memiliki latar belakang ilmu teknologi informasi. Wildan menyatakan dirinya belajar meretas situs secara otodidak alias belajar sendiri. Fenomena Wildan menimbulkan pertanyaan, apakah bakat Wildan perlu dikembangkan untuk kepentingan umum atau justru harus dimusnahkan agar tidak merugikan masyarakat? Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, sejak penangkapan Wildan muncul reaksi keras dari para peretas lain yang mengancam akan menghack sejumlah situs pemerintahan, dan minggu lalu ini sudah terjadi. Ada teriakan dari para hackers juga, bina kami. Sementara pemerintah tampaknya kekeh menjatuhkan hukuman 12 tahun untuk Wildan. Adakah jalan tengah dari semua ini? Kita akan bahas dengan Menkominfo Tifatul Sembiring dan juga Gildas Deograt Lumi yang merupakan perwakilan dari Komunitas Keamanan Informasi. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi Mbak. Terima kasih sudah mau hadir di sini. Nah, saya mulai dari Pak Tif. Pak Tif, kira-kira hukuman 12 tahun pantaskah diberikan kepada Wildan? Jadi pertama, saya ingin tegaskan dulu ya, bahwa tidak semua hackers itu negatif gitu. Hackers itu mereka seperti seorang dokter ya, yang bisa mendiagnosa penyakit. Jadi sebenarnya positif ini. Mereka bisa diarahkan ke positif, dia memberitahukan ini loh kelemahan Anda dalam sistem keamanan informasi Anda seperti ini gitu. Yang berbahaya itu justru crackers ya. Crackers itu dia menjebol, dia bisa mengambil data, mengcopy data, menjual kepada orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Nah, jadi harus dipisahkan dulu ini masalahnya. Nah, cuman ketika terjadi misalnya satu attack terhadap instansi strategis ya, saya tidak berharap, tapi jangan sampai terjadi misalnya software penerbangan, kontrol navigasi dan sebagainya, itu kan berbahaya Mbak. Tapi kalau misalnya dalam konteks Wildan ini menurut Pak, nah, 12 tahun loh Pak, banyak yang mengatakan begini, waduh, mengkritik nih ya dari para peretas, koruptor aja cuma dikasih 5 tahun, Wildan cuma gitu aja dikasih 12 tahun judul gitu. Media ini yang sering lebay saya katakan. Enggak, bukan judul media loh Pak, ini dari begini. peretas loh Pak. Ya, kita baca dulu undang-undangnya. Jadi ada pasal 30 ayat 1 dan 2, ada pasal 32 ayat 1 dan 2. Itu bukan 12 tahun. Apa? Jadi ancamannya 6 tahun penjara. Itu maksimum ya. Dan saya berharap nanti kalaupun jadi bukan pemerintah, beliau ini baru disidik, belum tentu juga apakah ini sampai ke pengadilan, kita lihat nanti. Beliau ini disidik oleh Barisrim Mabes Polri karena meretas situs Pak SBY itu ya. Nah, persoalannya juga mesti diketahui publik ya. Wildan bukan baru sekali ini melakukan peretasan. Jadi laporan dari Mabes Polri mengatakan Wildan sudah melakukan hacking itu, peretasan sebanyak 5.320 kali. Tapi apakah hacking yang ia lakukan ke website Presiden ini berbahaya atau tidak? Nanti kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Berbahaya nggak sih Wildan?